Tester lah ya teh, tapi testernya sebaskom. Personal branding sih tadi. Personal brandingnya tuh benar-benar bagus banget. Jadi value yang didapetin itu benar-benar wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Pokis Podcast Bisnis by Departemen Kewirausahaan Hima IEKI. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat ya. Wah, Pokis hadir lagi untuk nemenin kalian yang mau ataupun sedang belajar berbisnis. Tapi boleh banget loh ditonton dan didengerin pas lagi waktu santai. Nah, hari ini kita bakal ngebahas topik mengenai bagaimana sih caranya membangun mental pengusaha yang anti badai. Seru banget kan? Makanya tonton terus video ini sampai beres bersama aku, Karina, dan aku ditemenin oleh dua orang narasumber cantik dan tentunya sangat inspiratif, yaitu ada Teh Benaya dan Teh Rifda. Halo Teh. Hai Karina. Halo Teh, ya Allah, cantik banget ya teman-teman. Masya Allah. Nah, gimana nih Teh kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. Baik. Sangat bersemangat ya. Semangat banget dong ketemu sama teman-teman Pokis dan juga Karina di sini. Wow, keren. Nah, tadi kan kita udah saling berkabar nih ya Teh, tapi kayaknya belum afdol nih kalau misalnya sobat Pokis belum saling kenal sama Teh Rifda sama Teh Benaya. Nah, boleh dong Teh untuk memperkenalkan diri kepada sobat Pokis? Oke, dari aku dulu mungkin ya. Halo Sobat Pokis, selamat pagi, selamat siang, sore, ataupun malam. Entah di waktu mana kalian lagi nonton atau mungkin lagi dengerin podcast ini. Perkenalkan, nama aku Benaya Raifa Azahra. Aku mahasiswi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam. Saat ini yang sedang beranjak di semester 7, angkatan 2019. Boleh selanjutnya Teh Rifda? Oke, selanjutnya aku. Halo Sobat Pokis. Nama aku Rifda Bakita, aku mahasiswi dari Prodi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam bareng sama Teh Benaya juga di semester 7. Masya Allah ya, benar teman-teman sobat Pokis, kalau misalnya Teh Rifda dan Teh Benaya ini, Teh Benaya maksudnya, Teh Benaya ini merupakan mahasiswa aktif di Prodi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam angkatan 2019. Nah Teh, ini kan masih menjadi mahasiswa aktif ya Teh. Nah, ada nggak sih kesibukan di luar perkuliahan dari Teh Rifda dan Teh Benaya? Mungkin boleh dari Teh Rifda dulu. Oke, mungkin kalau dari aku sekarang baru selesai studi independen di Ruang Guru, terus aku juga lagi magang di Pertamina, dan aku sambil ngejalanin bisnis Maybe Daily, itu bisnis clothing gitu dari aku sama tante aku gitu. Masya Allah ya, Teh Rifda ini selain berkuliah tapi punya kegiatan produktif lain di luar kuliah. Nah, mungkin dari Teh Benaya boleh juga untuk Oke, kalau mungkin kesibukan di luar saat ini mungkin selain berbisnis, aku juga masih aktif di organisasi. Salah satunya mungkin di DPM Hima IEKI, masih memegang di Biro MSDM ya. Dan juga selain itu juga masih aktif sebagai di Genbi sebagai manajer HRD di sana, dan baru selesai juga sama kayak Rifda, kemarin baru selesai magang kalau Rifda di Pertamina. Kalau aku baru selesai magang di Rumah Amal Salman kemarin, dan saat ini juga mungkin sedang menunggu pengumuman untuk kelulusan magang di batch ketiga untuk di semester 7 ini. Dan lagi ngebangun bisnis juga sama adik di bidang makanan. Mungkin makanan kering sih, kayak cemilan-cemilan gitu zaman dulu gitu ya, kayak makaroni, terus juga mie lidi, keripik kaca. Ya makanan-makanan micin lah ya, yang kesukaan anak-anak zaman sekarang di micinials.id. Gitu paling. Masya Allah, nggak kalah keren nih Teh Benaya dari Teh Rifda, sama-sama menjalankan bisnis. Teh Rifda di bidang clothing dan Teh Benaya di bidang kuliner gitu ya Teh. Nah, aku nih tambah penasaran, kenapa sih milih salah satu kegiatan yaitu berbisnis, padahal kan masih ada kegiatan baik lainnya gitu di luar sana. Boleh dari Teh Benaya dulu? Oke, kenapa pilih berbisnis? Kalau dari aku pribadi jujur, mungkin cerita lucunya tuh dimulai dari ketika aku SMP. Jadi waktu SMP, aku ingin beli sebuah gelang di salah satu online shop di luar Bandung. Dan saat itu waktu mau beli gelang, kayak gelang-gelang tau gak sih, gelang-gelang yang diikat gitu, terus ada kayak Eiffel-nya, terus juga Paris, ada terus juga ada kayak logo Peace-nya, kayak gitu-gitu, terus kayak lucu gitu kan, ada warna pink, warna itu kayak hits banget itu hits banget. Dan belum ada kayak cincin-cincin yang begitu, kayak masih aksesorisnya gelang, kalung gitu zaman dulu, terus kayak bowler hat gitu kan gak sih, topi-topi, itu aku sempat jualan juga. Nah, itu tuh aku mulai ketika SMP. Jadi waktu aku mau nyobain, aku pengen beli aksesoris
situ, aku udah mau beli, ngelihat ongkirnya mahal banget. Dari kota penjualnya ke Bandung, ke kotaku itu harganya 17.000. Bahkan harga gelangnya aja nggak nyampe segitu gitu ya. Jadi seharga barang Seharga ya? barang ya sebenarnya. Jadi lebih mahal ongkirnya gitu daripada gelangnya. Nah, jadi waktu itu aku kayak sampai mikir, aduh gimana caranya aku bisa dapet nih gelang tapi ongkirnya nggak harus bayar mahal. Nah, waktu itu disaranin tuh sama ibu untuk coba tawarin ke teman-teman. Jadi waktu itu sih idenya masih kayak coba patungan deh ongkirnya, karena kan bisa meringankan gitu kan nominalnya. Terus aku coba nih tawarin ke teman-teman waktu itu SMP ya, teman-teman kelas, kayak mau nggak nih gelang. Aku liatin tuh foto-fotonya, sampai pada akhirnya ngelihat peminatnya banyak. Aku kayak mikir, wah ini kayaknya bisa sih aku ambil untungnya. Waktu itu aku ambil untung tuh kalau nggak salah cuma 1.000 dari per gelang. Nah, kayak Itu lebih capek dong daripada lebih banyak dari yang lain. Tapi yang belinya banyak, dan satu orang tuh bisa beli 3, beli 4. Jadi waktu itu sampai kita tuh bikin tabungan buat beli gelang itu, karena satu orang ada yang beli 4, beli 5, beli 3. Kayak oke, kita nabung nih, dan yang megang uangnya aku suka bendahara sekaligus yang jualnya kayak gitu. arisan ya, kayak arisan, jadi jadinya. patungan. Dan sampai pada akhirnya udah kekumpul, kita beli gelangnya, nyampe, dan jadi gelangnya dapat, uangnya dapat. Dan dari situ aku mikir kayak dapat uang tambahan nih gitu, malah yang nggak disangka-sangka. nggak disangka-sangka, tadinya aku cuma pengen beli cuma gelang. gelang. Iya, kayak gimana caranya biar dapatnya murah, tapi ternyata malah dapat rezeki juga gitu kan. Nah, dari situ SMP aku coba untuk bisnis aksesoris, mungkin bertahan sekitar 2 tahun lah ya di aksesoris itu. Sampai aku juga bikin online shop sendiri, merambah selain gelang, kalung, terus juga aku jual kayak bowler hat. Terus kalau sobat Pokis tahu flower crown, dulu sempat ngehits, tau gak sih? Bener-bener. Iya, aku sempat jualan itu juga, flower crown. Terus kayak bando-bando karakter, tau gak sih? Kayak Mickey Mouse, terus juga kayak yang lucu-lucu kayak gitu, kayak aku juga jual. Karena waktu itu trennya lagi kayak gitu. Orang-orang tuh kalau selfie tuh kayak pakai aksesoris kayak gitu. Jadi aku ngeliat perkembangan kayak tren orang-orang suka ini, oke, aku coba jual sampai akhirnya sesuai sama pasar dan lumayan sustain itu tuh di baru aku terakhir tuh selesai tuh di awal-awal SMA. Baru ketika bisnisnya udah kayak mulai seret nih ya, kayak udah mulai sepi karena mungkin pas udah trennya udah beda lagi. Atau semua orang udah punya gitu. Semua orang udah punya gitu, kayaknya udah habis nih. Nah, udah aja akhirnya aku coba untuk bisnis makanan waktu itu di SMA. Aku coba ngambil barang dari orang lain. Waktu itu aduh ini nggak apa ya, panjang ya. Karena perjalanan lucunya tuh waktu itu sama kayak aku waktu istirahat, aku punya salah satu langganan warteg lumayan jauh dari tempat SMA aku, tapi di situ tuh enak-enak. Selain enak tuh murah banget, dan aku kepikiran kayak orang-orang tuh harus tahu nih sama warteg ini karena seenak itu dan semurah itu. Kayak udah dapat ayam dan 2 lauk lainnya pakai nasi, itu harganya cuma 10.000 waktu itu ya. Murah banget, makanya kayak aku pengen orang-orang tuh tahu. Nah, akhirnya aku tuh tawarin teman-teman kayak mau nggak nih promosi jadinya. Promosi gratis dari. Nah, terus aku kayak siapa nih yang mau beli nasi di aku bilangnya ya aku ngambil dari warteg. Aku bilang kalau aku ngambil dari warteg di luar, tapi teman-teman ya bisa beli lewat aku aja, karena aku cuma ngasih 2.000-3.000 lah gitu untuk profitnya gitu. Jadi berarti Teh Bani ngasih tahu nih profitnya berapa dari sebenarnya enggak, aku nggak ngasih tau profitnya, tapi ditambahin harganya sama aku sendiri. Jadi mereka misalnya beli, aku pesen ini lauknya ini, oke harganya segini. Jadi aku udah tahu nih harga-harga di wartegnya itu berapa. Itu lumayan sustain selama SMA tuh aku. Selain warteg juga aku bisnis martabak manis waktu itu. Dan itu ngambil dari orang lain juga sebenarnya. Jadi lumayan lah profitnya gitu. Dan dari situ kayak ini bisa nih gitu berbisnis lewat kuliner, karena kan setiap orang pasti butuh makan kan, apalagi makanan cemilan segala macam. Kayak oke lah, sampai pada akhirnya waktu pandemi kemarin kepikiran buat bisnis cemilan sama adik, karena kita emang suka micin anaknya, dan kita kepikiran kayak gimana ya caranya kita bisa beli di luar tapi nggak ketahuan sama ibu ayah gitu, karena sebenarnya nggak boleh sama orang tua beli yang kayak gitu, nggak boleh sebenarnya. Kayak tiap kita beli yang jadi cari celahnya gimana caranya kita diizinin buat makan yang kayak gitu tapi tetap mendatangkan keuntungan ya buat kitanya. Akhirnya cobain bisnis lah sama Adi, dapat gitu. 2 jadi teh bisa konsumsi tapi dapat profit juga. Benar, bisa dia masak cemil-cemil ya. Bener ya, itu tester lah ya teh, tapi testernya sebaskom sambil dicemil. Udah enak belum deh, udah cukup belum bumbunya itu. Apalagi pas awal tuh masih kita kayak masih nakar-nakar resepnya gitu kan. Oke, segini udah enak lah. Terus karena kita kan lidahnya micin ya, jadi kayak
kita sesuaiin sama selera orang lain itu sih. Dan karena memang ketika pandemi aku udah nggak dapat uang jajan, di stop gitu ya uang jajan, kayaknya relate nya sama sobat podcast yang lain. Sama ya, juga. udah di stop uang jajannya dari situ. Jadi kayak mikir gimana ya caranya ya dapat di rumah uang. aja di rumah kan. aja nggak dapat bahkan kayak aku kalau Semuanya mau udah keluar, diakomodasi ya sama udah keluarga sih, gitu mau makan kan. udah ada, mau pergi kemana nggak bisa, Nggak lagi bisa. covid ya nggak bisa Iya. kemana-mana. Jadi ya udah deh bisnis, dan sampai sekarang jadinya apa ya, Berlanjut ya. berlanjut dan punya mindset kayak oke, aku gak boleh lagi minta uang orang tua, harus. Jadi memang dari 2019 udah stop minta uang dari orang tua. Jadi buat Masya kebutuhan Allah. pribadi, kayak misalnya beli skincare, make up segala macam, beli baju atau apa, Keperluan wanita lah insya Allah ya. ya itu insya Allah masih dari uang pribadi hasil bisnis. Oh, ini Wah, keren banget ya udah Makanya mandiri. kalau aku diajak hangout sama temen-temen, aku agak picky kayak ini mau kemana nih? karena ya. uang ngasih Karena udah udah harus sendiri tahu dulu ya iya. keluarnya kemana. Aku gitu. dialokasi ini buat kebutuhan Jajan. lain, buat jajan, buat pribadi, buat nabung segala macam tuh. Karena tahu kerja kerasnya ya teh jadi takut untuk ngeluarin Susah duitnya gitu ya nyari duit tuh. Gitu. Berarti Masya Allah ya, dari SMP udah punya jiwa kewirausahaan yang tinggi gitu. Itu kan ada mata pelajaran kewirausahaan ya. Dari situ juga. Nilai paling bagus ya. Nilai paling bagus. Paling bagus kayaknya ya. Iya, karena seneng enjoy gitu ya Iya. ngejalaninnya, berbisnis sambil belajar juga gitu. Dari gelang sampai sekarang snack bareng adik. Betul. Oke. Mungkin aku masih penasaran dari Teh Rifda, gimana nih Teh ceritanya? Kalau aku mungkin dari SD dulu tuh kita lagi dari ini SD. nih. Kita dulu Lebih muda jadinya. Dari bocil. jiwanya tuh udah pengen konsumtif banget gitu, pengen jajan terus gitu. Tapi dikasih cuma dikit gitu. Jadi mikir nih ya kan, Nggak kita- puas gitu ya dari pemberian orang tua. karena lebih banyak jajannya gitu daripada masukannya. Terus jadi akhirnya mikir gimana nih caranya biar dapat uang lebih gitu. Terus aku punya tetangga yang dia tuh punya toko dan dia tuh jual kartu Uno, dan itu waktu kemarin tuh lagi hits banget tuh Iya. kartu Uno. Terus sampai akhirnya aku coba bawa, terus pada mau beli katanya gitu. Terus aku coba bilang, oh ya udah kalau gue jual segini boleh nggak gitu. Terus mereka pada mau, boleh gitu. Terus udah akhirnya pada banyak yang beli gitu. Cuma karena kartu Uno kan kita tahu ya mainnya bareng-bareng Iya, gitu. iya. Jadi satu orang yang beli juga cukup gitu Cukup ya. perwakilannya aja ya, atau saling minjem aja bisa ya hari ini siapa hari ini Jadi siapa. itu dia nggak sustain, nggak lama pokoknya, cuma sampai beberapa orang aja gitu. Terus dari situ akhirnya udah itu kelas 5. Pokoknya habis itu selanjutnya kelas 6 kita udah fokus buat ujian gitu. Masih ada UN. Benar. Terus lanjut lagi aku pas lagi SMA aku sempet jualan cookies in jar gitu, tahu gak sih? Tahu, Yang ya, ada tahu. coklat, di Ada coklat sih yang lainnya. dikasih Iya, coklat-coklat iya, gitu, ada ada crispy. crispy. Iya, betul yang kayak gitu. Aku coba jual, cuma karena kemarin tuh aku dapetnya tuh bukan dari first hand gitu ya. Jadi dia lebih mahal gitu. Terus jadi akhirnya teman-teman aku gak sesuai sama kantong sama teman-teman aku. Anak Jadi SMA gitu benar. ya, masih jajannya masih jajannya kecil gitu. masih belum dapat banyak pendapatan gitu kan. Jadi akhirnya nggak sesuai dan ya kurang gitu peminatnya. Tapi di situ tante aku tuh udah ngeliat potensi aku, kayak oh bisa nih, Ini jago suka nih, bisnis suka ya. seneng dan Seneng enjoy gitu gitu ya ya bisnis. Mamaku tuh udah ngomong kayak gitu, sampai akhirnya sering ngobrol sama tante aku, dan akhirnya jadi ini nih kayak disodorin, Kak gimana nih, kan aku udah kuliah kemarin, gimana kalau kita bikin bisnis clothing gitu. Didukung juga sama Didukung, keluarga. supportive. Udah seneng didukung, Benar. udah deh. Iya, Keren kayak banget gitu berarti. tuh. Terus lanjut deh tuh sampai akhirnya sampai sekarang gitu. Masya Allah, dari SD sama SMP, tapi sampai sekarang masih gitu ya teh berjalan, nggak bosen gitu ya ngejalanin bisnis. Nggak bosen, karena beda-beda dapat ya. uang ya. Benar. Nah, ini kan, iya bener ya tadi ya, udah dapat uang, terus juga kita bisa konsumsi sendiri, Benar. terus juga dapat pengalaman baru. benar, Nah, tadi kan Teh Benaya dan Teh Rifda ini udah cukup lama menggeluti perbisnisan. Menurut Teh Benaya dan Teh Rifda ini, apa sih yang diperlukan seseorang untuk bisa menjadi pembisnis yang baik gitu? Seperti faktornya, sikapnya, dan mentalnya apa yang harus disiapkan dari sekarang gitu? Oke, dari siapa dulu nih? Boleh dari Teh Benaya dulu mungkin ya. Oke. Mungkin kalau dari aku pribadi sebenarnya nggak ada cara, mungkin nggak ada kayak cara jitu Cara gimana harus saklek mempersiapkannya, gitu ya. saklek. Karena tiap orang pasti punya pemikirannya masing-masing kalau untuk memulai bener. bisnis. Kayak ada Ciri khasnya ciri masing-masing khas ya. masing-masing. Pemikiran Ada- dan kebiasaannya masing-masing Betul. gitu ya Teh. Ada tipikal yang dia mau mulai bisnis kayak oke, modal berani, modal nekat nih, karena dia punya modal banyak gitu. Udah nggak apa-apa karena dia udah ngeriset pasar misalnya, dia juga udah tahu produknya kayak gimana. Oke lah nih modal nekat kita
pasarin misalnya, Gaskeun lah gitu ya, langsung nama ya. Tapi ada juga kayak orang-orang yang kayak mikir 2 kali karena modalnya pas-pasan, gimana caranya biar bisnisnya tuh bisa sustain, bisa dikenal sama banyak orang segala macam. Nah, emang selain kita pertama harus riset pasar dulu, kita juga harus dari riset pasar itu kita harus tahu nih kebutuhan masyarakat tuh apa ya, yang kira-kira bisa bikin bisnis kita tuh sustain. Apakah barang yang akan kita jual ini bisa berguna untuk kesehariannya mereka, atau memang barang-barang eksklusif yang bisa jadi barang mereka tuh nggak selalu dapetin itu, nggak bisa dapetin nggak banyak yang jual, banyak yang jual. Tapi ketika kamu perlu itu, barang ini nih yang jadi solusinya. Nah, itu Cuma juga ada bisa satu jadi produsen cuma ada satu mungkin produsen, ya, betul. Nah, itu harus kita lihat juga dari riset pasar. Kita juga harus tahu mungkin kayak SWOT dari produknya kita. Dan mungkin selain itu juga model berani coba sih, itu menurut aku yang paling ini sih, paling itu yang paling utama ya, kayaknya. kuncinya sih, karena itu sebenarnya jatuh lebih ke mental ya. Benar. Sesuai banget sebenarnya sama judul podcast anti badai ini ya, harus melewati banyak badai ini deh kalau untuk bisa sukses. Benar. Karena emang pastinya kita udah nggak asing lah ya kalau berbisnis atau mungkin melakukan sesuatu, pasti nggak jauh dari kata gagal atau itu udah pasti. Itu dari kita contoh kita aja, kita udah sering kayak kita ganti-ganti bisnis karena udah nggak sustain, karena mungkin rugi apa segala macam, trennya udah berubah. Itu pasti memang bakal ada. Nah, gimana caranya kita nge-build mental dan juga mindset kalau emang berbisnis itu ya udah pasti bakal ada naik turunnya, tinggal gimana kita bisa riset pasar dan juga kita bisa ngepasarin produk kita bisa masuk nih di pasar masyarakat itu sih. Dalam jangka panjang. Betul, jangka panjang, benar. Itu sih kalau dari aku mungkin. Oke, berarti kita harus tahu gitu ya target pasar kita siapa, dan yang paling penting kita harus nekat ya Teh, jangan banyak mikir, jangan banyak ini gitu. Nekat tapi dipikirin juga ya, dibantuin sama riset juga. Iya, dibandingin dengan riset. Jadi nggak modal nekat yang benar-benar langsung plak gitu. Besok gue mau jualan tanpa baju. ada dasarnya gitu. Jualan baju di sini yuk, udah jualan. Tanpa kita tahu ternyata mau jualan baju di tempat A misalnya, tapi di tempat A ternyata sepi. Kan ya bakal rugi. Tahu-taunya di tempat A udah ada produsen lain. Ya udah gitu kan. Belum itu riset itu. Jadi emang maksudnya nekat di sini kita udah riset dulu, udah tahu produk kita fit in atau enggak sama masyarakat, baru deh kita coba berani dulu buat mulai bisnis. Yang penting dimulai dulu ya. Dimulai aja dulu. Karena kalau ada niat pasti ada jalannya gitu ya Teh. Betul banget. Oke, tadi kan dari Teh Benaya nih ya, sangat menarik tadi. Dari Teh Rifda bagaimana nih Teh? Kalau aku sebenarnya sesuai banget sebenarnya sama judul podcast ini. Iya, benar. Karena yang paling pertama itu mental. Kita harus punya dulu nih mental seorang penjual itu kayak gimana, karena kalau kita lagi mau jualan itu kita nggak terus-terusan selalu dapat untung kan? Benar banget. Nah, ada saat-saatnya kayak kok nggak ada yang beli, kok misalkan sepi, kayak ada hal-hal kayak gitu, tapi kita juga tetap harus punya mental itu tuh udah kebangun gitu. Jadi kita kayak udah terbiasa, jadi akhirnya gitu ya dalam diri kita. Karena kita udah tahu, oh mungkin emang ini lagi fasenya gitu, terus benar, atau trennya lagi kayak gimana, itu jadi yang gak bikin kita tuh jadi patah semangat gitu, tapi justru malah kita nyari tahu, kita explore lagi kenapa bisa kayak gini, kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan buat berbisnis ini ya memang mental dulu sih. Mental ya Teh, sesuai dengan judul gitu. Mental anti badai itu benar kan? Betul, itu sangat relate sama kita. Nah, tadi kan ngebahas tentang motivasi. Makasih ya Teh Rifda. Karena menarik juga nih Teh. Kan tadi udah ngebahas tentang motivasi mental. Nah, gimana sih caranya Teh Rifda dan Teh Benaya untuk membangkitkan, memunculkan motivasi dan jiwa berwirausaha gitu, agar bisnis tuh bukan wacana doang, tapi dijalankan gitu. Mungkin dari Teh Rifda boleh? Oke, mungkin kalau aku, kita di jurusan ilmu ekonomi dan keuangan Islam nih, kita kan anaknya Islami banget gitu kan, terus sesuai sama ajaran kita juga, yang paling utama itu kita dagang gitu kan, itu kita dijadiin trendsetter juga sebenarnya. Terus jadi kayak gimana caranya kita biar tetap menghasilkan keuntungan, tapi kita juga sesuai sama syariah gitu. Betul, karena Rasul aja, maksudnya seorang Rasul aja profesinya berbisnis, berwirausaha, dan ya bahkan kalau mungkin kalau aku nggak salah juga ya, ada salah satu ayat yang mengatakan memang kita dianjurkan untuk berbisnis, untuk berwirausaha itu.
Jadi Teh Benaya dan Teh Rifda ini motivasi terbesarnya karena di Islam juga diajarkan untuk berdagang dan berbisnis gitu ya Teh. Betul. Jadi mau gimana juga ini yang dianjurkan oleh agama gitu. Selain itu juga mungkin dari bisnis tuh kita nggak cuma mendatangkan profit, nggak cuma mendatangkan cuan, kita tapi belajar banyak hal banget, pengalaman, terus juga relasi. Dari bisnis kita bisa membangun jaring yang lebih luas lagi. Benar-benar. Apalagi bisnis yang emang sustain, yang bisa mencakup pasar lebih luas lagi. Kita jadi belajar karakteristik si konsumen juga, jadinya kayak mungkin ada konsumen yang lebih suka di treat kayak gini, ada juga yang di treat kayak gitu, terus mungkin jadi kita suka jadi bisa nambahin inisiatif juga, jadi kita sebenarnya tiap hari belajar juga sebenarnya. Jadi berkreasi gitu, kayak gimana caranya kita nggak cuma jual produk, tapi kita juga jual service, dan mereka tuh tetap value, value dari produk kita. Jadi emang berbisnis itu nggak cuma sekedar ngasihin uang ya, nggak cuma nyari uang, tapi nyari pengalaman, nyari relasi, dan gimana caranya kita selain ngebangun bisnis kita, brand kita, tapi ngebangun nilai diri kita juga. Oke. Jadi menarik nih ya Sobat Pokis, kalau misalnya berbisnis bukannya kita nambah isi dompet, tapi kita juga nambah isi dari pikiran, mental dibuat tambah kuat gitu ya Teh, terus relasi juga semakin luas gitu ya. Di balik seseorang yang sangat inspiratif gitu ya Teh, pasti mempunyai role model. Boleh tahu nggak sih Teh, siapa sih role model dari Teh Benaya dan Teh Rifda ini? Aku dulu ya mungkin. Kalau untuk role model sebenarnya aku pribadi mungkin aku melihat di keluarga sih. Kebetulan aku punya background keluarga yang memang semuanya, bukan semuanya juga sih ya, hampir semuanya tuh bergulat di bisnis juga. Contohnya mungkin kakekku suka bercerita kalau beliau dari kecil tuh gimana caranya bisa survive, tahan dengan ekonomi yang mungkin nggak pas-pasan, nggak terlalu cukup, nggak terlalu mewah, dibilang cukup juga ya cukup banget gitu. Tapi gimana caranya supaya kakekku ini bisa survive, bisa juga meningkatkan value. Ini sih mungkin kenapa tadi aku nyebutin soal value ya. Bener. Ini yang aku tangkap atau yang aku ambil hikmahnya dari cerita kakekku. Jadi saat itu waktu masih kecil, beliau dengan hidup yang serba terbatas, beliau nyari cara gimana caranya supaya beliau bisa sekolah, beliau juga bisa menghidupi adik-adiknya, beliau tidak memberatkan kedua orang tuanya. Dan dari situ beliau coba cari cara gimana mendapatkan uang, salah satunya dengan bisnis. Kemudian juga dari bisnis itu beliau memperluas jaring sosial, dan sampai saya tahu gitu, ternyata dari bisnis tuh kakek saya bisa sampai kenal ini, bisa sampai kenal itu, bisa sampai bahkan sampai berteman baik dengan orang ini, dengan orang itu. Itu awal mulanya dari bisnis. Dan mungkin diturunkan juga gitu ya ke ibu saya. Kemudian juga ayah saya juga bergulat di bisnis, dan adik saya, kakak saya juga semuanya di bisnis. Jadi untuk role model saya pribadi sebenarnya keluarga saya, karena saya melihat dari kakek, dari ayah, dari ibu, kita semua melihat bisnis itu bukan hanya sebuah ajang untuk kita bisa mendapatkan rezeki, bisa mendatangkan profit uang, tapi lebih daripada itu kita bisa banyak mendapatkan nilai manfaat yang lain, seperti misalnya itu tadi ya, meningkatkan jejaring sosial kita, kemudian juga bisa meningkatkan value kita, dan yang paling penting kita punya tujuan yang mulia, nggak mau memberatkan orang lain, terus juga mau membantu sesama. Itu sih mungkin. Menarik ya Teh, role modelnya itu dari keluarga sendiri, adalah orang terdekat yang paling Teteh sayangi gitu ya, role modelnya dari dalam keluarga sendiri. Nah mungkin kalau dari Teh Rifda ini dari siapa ya role modelnya, kalau boleh tahu? Oke, kalau aku role modelnya sebenarnya bukan dari keluarga, karena jujur keluarga aku bukan dari keluarga pebisnis ataupun apa, karena dari olahraga itu jauh banget sih. Jauh banget ya berarti ya. Jadi kalau untuk role model aku aku jadiin Arif Muhammad ini jadi trendsetter. Karena aku ngelihat kalau Bang Arif ini benar-benar dia bisa bikin personal branding yang bagus banget, dan itu jadi ningkatin value-nya dia. Jadi customer ini ataupun company-company itu pada percaya gitu sama Bang Arif ini untuk promosiin barang-barangnya. Bisa ngebangun personal branding. Benar. Karena tuh kalau misalkan aku lihat kayaknya dia jujur gitu kalau dalam kasih review gitu. Maksudnya nggak sampai yang dibuat-buat sesuai sama, walaupun mungkin ada skripnya, cuma maksudnya itu udah
based on dari experience dia sendiri gitu. Betul. Dia udah nyobain sendiri baru di honest review jatuhnya Bener. gitu. Aku pernah lihat sih Bang Arif kalau misalnya ada yang endorse tuh dia selalu picky, kayak benar lihat iya, dia seleksi betul. dulu kayak ini sesuai gak sama pasar dia, dan Benar. dia cobain dulu benar tadi ada Benar. experience dia dulu. Kalau emang dia cocok dan dia ngerasa kayak oke, Baru baru dia dia promosiin Bener gitu. Bang Arif, emang dia juga main sama psikologi followers. Benar, betul banget, Kayak betul dia banget. cara dia engage di story segala macam itu main banget ke psikologinya. Untuk dan promosinya itu Benar. nomor satu nomor satu sih. banget, sih. bener-bener. Kayak dia bikin S3 marketing tuh kayak udah betul. ahlinya deh. Betul. Bener. Kayak tiba-tiba bikin campaign untuk di billboard Bener, itu ya, kayak billboard. kirain mau kampanye kan Bener. udah mulai. Terus gitu. yang nasi padang itu ya kan nasi padang kayak Holy Wings ya. Holy Wings, kok ngomongin Holy Wings? Maaf ya. Udah ditutup ya Mas Raffi yang sekarang. Waduh. Bahaya. Ya itu tapi emang bener sih S3 marketingnya tuh emang bener-bener Nggak usah Bagus di banget jam ya sih. kayak nggak usah dipertanyakan lagi Bener, lah ya bener teh lagi, bener. dari Kang Arif Muhammad ini. Bener. Padahal lulusan hukum ya. betul. Tapi Makanya malah itu yang aku jadi bisnis, brand bisnis, center ya. tuh karena itu gitu. Dia dari jurusan manapun kalau emang dia punya basic dan emang dia punya mental dan emang punya Passionnya di sana. iya punya keinginan Iya, gitu sana. untuk berbisnis tuh bisa aja Bisa gitu. banget. bener. Terus dia juga cara dia ngebangun value untuk Bagus banget Ah, gitu ya, teh. Nggak patut Tadi untuk sih, dicontoh bener, gitu bener. ya. Personal branding sih tadi personal bener-bener. brandingnya tuh bener-bener bagus banget. Jadi value yang didapetin itu bener-bener wah Dan udah dapat kepercayaan dari masyarakat Iya, gitu itu ya. yang susah Karena karena dari branding itu jadi ada trust dari bener orang. karena trust itu yang paling susah. Susah, Tapi bener, susah bener. percaya Susah lah. banget, Iya. bener, Pasti tahu banget kalau mungkin sobat-sobat Pokis yang berbisnis juga ya. berbisnis pasti tahu banget kan, pasti ngerti kalau misalnya trust itu tuh penting Penting banget gitu. Perlu banget ya teh Bener. biar konsumen tuh berkali-kali beli di kita. Nah, itu. Betul. Apa habis Repeat itu order. kualitasnya harus terjaga gitu ya, Betul, karena betul. apalagi kita yang baru gitu ya harus bersaing sama yang udah lama, yang udah Bener. banyak konsumen, udah banyak yang percaya sama dia, itu susah banget ya teh. Bener. Banyak juga pedagang-pedagang baru kan. Ya. Terus Sekarang kan ya ada digital juga kan, iya, sekarang udah jadi ada semua e-commerce, segala gampang, macamnya gampang. untuk ditiruin gitu. Cuma apa yang bisa dibikin ciri khas gitu dari Betul. atau dan value yang pengen Yang disampaikan pengen dari disampaikan, bener. perusahaan Produknya, produk bener, kita bener, gitu. bener. Unique selling point-nya sih emang Bener, harus. bener. Harus ada Harus unik ada. keunikannya gitu ya dari Betul. produk dan bisnis yang kita jalani. Betul. Nah, keren banget nih role modelnya, berarti Sobat Pokis boleh milih siapa aja gitu ya. Betul. Asalkan bisa membawa value yang baik buat diri Bener. kita. Nah, oke teh. Nah, tadi kan udah dijelasin gitu ya tentang bagaimana sih caranya role model gitu ya. Dan banyaknya itu dari lingkungan sekitar, dan itu dari Kang Arif Muhammad. Lalu kalau misalnya di dunia perbisnisan itu kan terkenal dengan istilah partner bisnis gitu ya teh, termasuk lingkungan yang dekat sama kita. Gimana sih cara menentukan dan menemukan partner bisnis yang sesuai sama diri kita tapi berkompeten juga di bidangnya gitu? Dari teh Rifda dulu mungkin boleh. Oke, kalau dari aku mungkin buat partner jatuhnya kalau aku mungkin ke vendor kali ya, karena aku kan clothing. Jadi sebenarnya kita udah punya informasi dulu nih vendornya tuh kayak apa. Jadi kita udah riset dulu ada vendor A, B, C gitu. Terus nanti kita bandingin gitu. Kita bandingin si vendor ini tuh ke plus minusnya tuh apa gitu. Terus misalkan jadi kita bisa compare, abis kita compare kita bisa nyesuaiin sama budget atau misalkan sama, kalau aku misalkan contohnya aku lagi misalkan ada barangnya tuh sedikit, produknya bahannya sedikit gitu. Terus ada di satu vendor ini, dia ini harga kosnya murah, cuma jaraknya jauh gitu. Jadi harganya juga jadi lebih naik gitu kan. Nah, kalau misalkan banyak kita bisa ke situ karena buat kualitinya lebih bagus. Tapi kalau misalkan ada yang kualitinya lumayan mirip tapi misalkan di bawah tapi harganya bisa lebih minim, itu kalau barangnya dikit kita bisa taruh ke vendor gitu. Gitu sih paling. Kita jatuhnya sebenarnya kita research dulu ya, gitu. Kayak yang sesuai sama budget juga. Jadi kita emang udah harus benar-benar kenal sama apa yang kita pengen. Betul. Terus kita cocokin lagi gitu. Jadi kita nyesuaiin lagi aja gitu kalau aku mah. Berarti vendor ya teh harus cari yang terbaik gitu ya sama keadaan diri Benar, kita gitu, benar. keadaan bisnis pada saat itu. Betul. Oke, mungkin dari Teh Benaya gimana nih tentang partner bisnis? Oke, kalau aku pribadi sebenarnya untuk partner bisnis, aku karena produksi sendiri mungkin ya kalau makanan. Waktu itu karena ceritanya tadi ya, aku ingin berbisnis, ingin jajan, gimana caranya supaya nggak ketahuan orang tua dan juga bisa menghasilkan uang. Dan adik aku juga punya mungkin selera yang sama gitu ya di permicinan. Jadi kayak ya udah aku tawarin gimana kalau misalnya kita coba bisnisin aja. Jadi
lebih kepada ngelihat adik aku ngerti soal produk seperti ini, maksudnya produk-produk jajanan, makanan ringan segala macam, dan dia juga punya taste untuk makanan. Jadi oke lah kita coba aku coba bisnis bareng adik aku. Dan selama keberjalanannya, apalagi ini kan sama orang terdekat ya, maksudnya banyak mungkin di luar sana sobat-sobat Pokis juga yang berbisnis sama temen atau mungkin sama orang yang dekat, tapi ada kayak rasa nggak enak, ada kayak rasa ya kayak aduh jadi kagok masih gitu malu ya. malu ya teh. Apa ya Indonesia kagok teh? Canggung gitu ya, mungkin ya. awkward. Awkward, nah ya. Itu bahasa Inggris ya teh. Ya mungkin lebih ngerti itu ya. Nah terus aku juga ada kayak ketika berbisnis sama adik aku kayak ada kagoknya gitu, kayak aduh karena sama adik jadi ketika misalnya mau produksi banyak, ngelihat adik aku kayak lagi sibuk, lagi persiapan SBM segala macam, kayak jadinya di hold dulu atau jadinya aku kerjain sendiri. Jadi saling emang melengkapi. Nah, emang penting banget kita tuh sebelum memulai bisnis, kalau memang kita mau berbisnisnya itu gak sendiri, berpartner atau mungkin bermitra kayak tadi kan nyari vendor berarti ya. Aku juga sama tantaku itu juga. Nah, kita tuh selain tahu bisnis kita apa, kita udah riset nih untuk pasarnya gimana dan siapa, kita juga perlu menganalisis partner kita. Kayak misalnya dari SWOT-nya, ya segala sesuatu kalau aku pribadi lihat dari SWOT-nya. Kayak bahkan adik sendiri pun aku lihat SWOT-nya. Kayak misalnya dia punya tes di makanan, dia oke. Terus dia juga punya sense buat inisiatif kayak misalnya beli-beli bahan produksinya segala macam, dia juga oke. Dia masarinnya juga oke. Dia di skill marketingnya juga oke. Kalau udah oke, terus juga lihat weakness-nya apa, dia ternyata saat itu dia masih belum terlalu ngerti cara masarin produk tuh, maksudnya yang lebih luasnya lagi ya kayak gimana gitu, dan dia juga belum terlalu tahu cara promosinya kayak gimana yang lebih luasnya lagi. Oke lah, nggak apa-apa, itu masih bisa kita saling lengkapi. Kemudian lihat dari opportunity-nya, kita sama-sama lagi gabut, kita sama-sama lagi nggak ada kegiatan, kayak ya bisa nih kita jalanin bisnis berdua, walaupun memang ada kesibukan tapi nggak yang full time gitu loh. Nah, terus selalu ada waktu senggangnya. Pasti selalu ada waktu senggangnya, dan kita sama bisa saudara sendiri. Betul, satu rumah gitu kan. Kayak kita masih bisa nyari-nyari nih spare time-nya. Apalagi relate banget. Aku iya juga kan? kayak gitu sama tantaku. Iya kan? Bener. Nah, terus dilihat dari si ancamannya mungkin ya, kayak si threat-nya, adikku waktu itu mau persiapan SBMPTN, jadi dia lagi banyak belajar segala macam, ditambah mungkin persaingan tentang bisnis makanan kering di luar sana udah banyak juga Jadi gitu ya. pandemi ya teh. Iya, dan Jadi ditambah pandemi. banyak yang bisnis. Banyak yang bisnis. Nah, itu dilihat kayak oke, kalau misalnya aku rasa dari SWOT itu dengan adikku oke aman, ya akhirnya aku jalanin aja. Karena udah tahu nih kayak weakness-nya gimana dan ancamannya kayak gimana, kita bisa backup dari awal tuh. Kayak kita udah pembagian, kayak adik di bagian nanti bagian marketingnya ya, maksudnya marketing itu kayak dia yang desain untuk feeds Instagram. Kalau sobat Pokis follow michinails.id, itu yang desain feeds Instagram. Terus juga pokoknya tim kreatifnya, konten-kontennya itu adik aku, terus juga dia bahkan sering, maksudnya dia yang bikin briefnya sendiri, dia yang ngedirect harus kayak gimana kreatifnya segala macam. Walaupun memang masih aku guide juga gitu, harus kayak gini nih si brand identity-nya, jangan sampai keluar dari brand identity dari Michinails-nya. Terus setelah itu baru nih kalau aku lebih ke bagian production, kayak aku yang cari bahan-bahan ya dari first hand-nya, terus juga aku yang cari bumbu-bumbunya, gimana resepnya segala macam itu aku. Dan mungkin aku bantu sedikit di marketingnya, dari pemasarannya kayak ke teman-teman, terus juga ke sosial media. Jadi penting buat kita tuh tahu dulu SWOT dari partner kita, dari mitra kita juga. Kalau tadi mungkin pakai vendor atau mungkin sama keluarga segala macam, kita udah buka-bukaan dari awal. Nih kamu bagian ini ya, udah ada pembagian job desk yang jelas. Dan ketika kita misalnya mau bermitra sama vendor atau mungkin sama supplier yang lain, kita juga kayak udah ngeriset dulu ini suppliernya kira-kira bisa nggak nih, kira-kira dia sesuai juga sama sesuai kita, nggak nih sama kita, sama budgetnya kita, sama produk yang mau kita bikin. Dan jangan sampai suppliernya ini yang nggak sustain, karena aku juga pernah dapat supplier yang ternyata dia nggak sustain, dan jadinya kita kehilangan ya jadinya di tengah-tengah jalannya. Dia udah dapat murah tapi ternyata nggak sustain, wah langsung lagi penyesuaian sama yang lain ya teh. Padahal harga yang kita patok tuh udah nyesuaiin supplier itu. Makanya itu jadi emang penting kita juga riset dulu lah sebelum kita milih partner sama mitra. Baru kita bisa build trust dari situ, dan baru deh pembagian job desk-nya yang secara jelas. Aku mau nambahin satu lagi. Boleh teh, boleh. Jadi menurut aku yang paling penting juga,
misalkan kalau tadi kan TBR itu bahas tentang SWOT, itu SWOT itu penting juga. Jadi gimana caranya kita bisa dapat partner yang kita tuh ngerasa kita bisa terima nih kekurangannya gitu. Karena kita kalau buat benar, karena kalau misalkan untuk strength sendiri, menurut aku kita bisa sama-sama belajar bareng-bareng. Tapi untuk kekurangan itu kita masih susah ya untuk nerima gitu, untuk kekurangan partner. Bahkan buat sadar pun sama benar, kan ada ini ya susah juga. Benar. Jadi kita harus pintar-pintarnya hari ya Teh, Benar. yang bisa saling melengkapi ya paling nggak kayak gitu. Mungkin berarti untuk dari Teh Rifda dan Teh Bena itu partnernya dari keluarga lagi gitu. Betul. Ya Teh, dan vendor untuk mitra dari luarnya. Makanya untuk Sobat Pokis jangan lupa kalau mau cari partner bisnis, dianalisa dulu ya Teh dari SWOT-nya, terus juga kenyamanan kita gimana bakal kedepannya nyaman nggak gitu berjalan sama dia. Nah terus tadi kan disinggung nih ya Teh sama konten untuk pemasaran. Nah, gimana sih caranya Teh Benaya dan Teh Rifda ini untuk bisa konsisten gitu buat konten, memasarkan produk di media sosial khususnya, apalagi sekarang lagi sibuk kuliah gitu. Boleh Siapa dulu nih? dari Teh. Boleh siapa dulu yang mau? Dari Dari aku. Ini masih challenging sampai sekarang. Kita bener. jujur masih Ya, cari juga cara, masih cari cara yang efektif gitu. Karena sejujurnya selalu ada yang kita korbanin untuk bisa terus jalan gitu. betul. Jadi kalau misalkan untuk caranya sendiri gimana ya Ben? Masih ini sih Kita masih juga. cari sih. Cuma maksudnya kita tahu aja prioritas. Kita udah punya prioritas. Misalkan benar. kita tahu nih kan kita ada beberapa program yang berbarengan. Nah, tapi kan di program itu nggak semuanya punya hectic day-nya yang sama gitu kan. Jadi ada beda-beda. ada apa sih kita sebutnya? Tanggal waktunya nggak sih Teh? Rush week Iya, gitu iya, ya, rush kayak week, bener, iya, iya. kayak semacam itu pokoknya ada bener-bener ya peak Yang week. peak produk peak week. activity ya. Kalau aku nyebutnya peak activity. Oh iya, peak activity pokoknya di situ tuh di peak activity ini kan tiap program pasti beda kan. Nah, terus nanti kita kayak nyesuaiin lagi, misalkan di program A peak activity-nya nanti di tanggal 10 sampai 11. Berarti kita bisa fokus di situ dulu. Terus nanti misalkan di tanggal berapanya itu udah masuk udah mulai lumayan reda. turun. Kita baru kita ganti lagi. Jadi kita fokusnya kita ke program yang B gitu. Terus oke. kayak gitu aja sih pokoknya. Tapi untuk cara yang pasti tuh masih banget kita cari karena jujur selalu ada yang dikorbanin sih untuk Harus ada untuk ngejalanin. sebuah kesuksesan yang dijalankan Betul. gitu ya Teh. Apalagi karena posisi kita masih mahasiswa ya, Masih masih hektik kuliah. sana benar, sini, benar. Ada organisasi. fokus utama kita juga ya buat ada kewajiban sendiri, utama kewajiban kita utamanya. gitu di kuliah. Yang harus dikedepankan itu kewajiban ya Teh, Benar. yang penting. Nah, kalau untuk dari Teh Benaya gimana nih Teh? Oke. Untuk bisa konsisten gitu jalanin memasarkan produk. Oke, kalau dari aku pribadi sebelum aku tahu soal sebelum aku belajar soal marketing segala macam, waktu itu aku ya gimana caranya biar konsisten orang mengenal ya, karena kan tadi kalau konten itu kita bikin konten tuh untuk orang bisa mengenal, bisa nantinya juga membeli produk kita. Nah sebelum aku mengenal marketing, mempelajari soal marketing, aku kayak mikirnya oke, bikin konten aja, konten ngikutin tren yang saat ini tuh apa nih gitu, terus juga ngikutin brand identity, maksudnya kayak identity millennials tuh ya kayak kita pakai warna merah, ada kayak psikologi warnanya, terus juga fontnya segala macam, kayak konten-kontennya itu disesuaikan sama elemen-elemen itu. Nah tapi berjalannya ke sini, aku rasa kayak ini kayaknya gak ada perkembangan yang signifikan gitu, karena ternyata setelah mungkin di magang kemarin aku belajar soal marketing, terus juga mungkin secara aku ngelihat di YouTube tentang bisnis juga, ternyata emang perlu kita tuh tahu dulu ilmunya. Kayak misalnya di marketing tuh ada istilahnya kita tuh harus spread awareness dulu, bikin orang tuh tah dulu sama brand awareness dulu. Bener, jadi gak serta-merta nih misalnya Sobat Pokis mau berbisnis tapi pengen langsung ada yang beli produknya, itu tuh nggak bisa. Kecuali emang udah punya privilege, udah punya langsung masanya tuh udah ada ya, banyak ya. Nah tapi nggak, kalau misalnya nggak punya privilege itu nggak bisa. Kita harus spread awareness bangun dulu bener personal branding dari brand kita, brand awareness dari produknya kita. Setelah kita punya awareness dari brandnya itu, orang tuh tahu ada millennials, ada maybe gitu. Terus Oke, kalau misalnya aku lagi pengen ngemil, aku belinya di sini. Kalau misalnya aku lagi pengen, aku lagi butuh baju lebaran bisa nih ke Maybe. Nah, setelah orang punya
awareness, setelah orang punya tahu nih di sini tempatnya, nanti baru deh kita bisa berharap orang tuh mau beli produk kita. Jadi ada istilahnya tuh, itu tahapan marketing funnel ya kalau nggak salah ya. Jadi ada beberapa tahapan marketing funnel sampai pada akhirnya kita sampai pada tahap decision. Consumer itu mau beli produk kita. Jadi gak bisa serta-merta kita berbisnis orang tuh langsung beli produk kita. Jadi ada consumer journey-nya. Jadi ada perjalanan di mana konsumen baru mau mengambil keputusan untuk membeli produk kita. Nah itu yang harus kita bikin strateginya dari tahapan-tahapan marketing funnel itu sih. Jadi strateginya harus dikemas dengan seunik Betul, mungkin gitu betul. ya. Dengan kita mengikuti tren misalnya. Sekarang kan udah ada banyak platform kayak Instagram, TikTok, ya, e-commerce banyak banget. Itu bisa kita kembangin dari situ, kita buka di e-commerce. Karena sekarang e-commerce sendiri pun itu tuh bener-bener masanya juga banyak jujur banget, aku bener, juga bener. masarin lewat aku sama tante aku masarin lewat salah satu e-commerce, dan itu juga lumayan ngaruh karena kalau misalnya apapun tuh kita bisa mempermudah gitu. Betul. Kayak kalau misalkannya manual lewat WhatsApp gitu kan, kita harus add kontak dulu, terus juga ngechat manual. Benar, terus kita juga harus ngerekap manual gitu. Betul. Sedangkan kalau di e-commerce tuh udah ada set udah langsung langsung keluar harganya, dan kita cuma tinggal packing barangnya gitu. Benar banget. Makanya itu juga udah serba mudah kan ya sekarang. Makanya kalau misalkan dibilang untuk pemasarannya kayak apa, sebenarnya jatuhnya kita ke sosial media lagi. Iya pasti media zaman sekarang itu media sosial kuncinya gitu ya. Ada Instagram Ads, bisa pakai Google Ads juga, atau bisa pakai Shopee Ads, Tokopedia Ads juga banyak. Live di TikTok ya. Oh iya, benar. Sampai tengah malam gitu kayak sampai seret gitu. Bener. Bahkan dari live itu kita juga bisa bikin inovasi, kayak misalnya nih buat yang beli yang cek bundling jadinya. Bundling ada package, ada diskon apa segala macam, itu tuh bisa banget lewat diskon situ. menarik gitu ya. Pokoknya jam segini ada diskon 50%, harus dibeli banyak-banyak gitu. Jadi tambah banyak yang beli gitu ya. Jadi kita harus, tapi itu karena itu jadi kita sebenarnya mempermudah, karena ada sosial media ini kita jadi mempermudah, kita bisa balance antara kuliah kita sama bisnis tetap. Terus juga bisa berkolaborasi sama kayak misalnya influencer, atau mungkin nano influencer sekarang tuh malah yang lebih berpengaruh tuh nano influencer sebenarnya dibandingkan influencer, karena mungkin ada banyak masyarakat yang mereka mengikuti influencer tersebut dengan misalnya followers udah banyak, tapi ternyata kayak misalnya ada background atau mungkin ada latar belakang dari influencer tersebut yang kayak kayaknya kurang nih kalau misalnya buat masarin produk mereka. Tapi ketika melihat nano influencer, karena gini deh, kayak misalnya kamu temanku kan, kayak ketika kamu masarin suatu produk, kayak nggak diakuin deh, kirain kita spesial, kirain aku bestie ternyata. Nah jadi ketika kamu udah masarin produk, kayak kamu beli apa nih dan kamu promosin, kayak kamu bilang, Ben ini enak loh makanan ini, aku punya rasa percaya yang lebih karena yang ngomong langsung tuh teman sendiri gitu, orang yang dekat dengan kita gitu. Sedangkan kalau influencer atau misalnya selebgram gitu ya, orang yang ya kayak istilahnya kayak dia tuh jauh gitu sama kita, dan ada kayak opini kayaknya ini mah karena dibayar jadi ngomongnya, ketakutan tersendiri dari konsumen gitu ya, kayak belum ada kepercayaan gitu antara ini bohong apa honest review ya. Dan sebenarnya kita juga pentingnya itu kita harus riset juga influencer yang mau kita tuju, karena belum tentu kita udah, jujur aku pernah nggak endorse salah satu influencer, dan aku kira hasilnya tuh ekspektasinya itu bakal tinggi, tapi ternyata biasa aja. Kita jadi mikir lagi kayak berarti sebenarnya kita tuh nggak bisa berekspektasi sama si influencer ini, karena kalau misalnya emang dari basic dari kitanya tuh masih belum oke, konsumen tuh juga ngeliatnya jadi masih belum, kayak masih ragu gitu untuk beli produk. Berarti harus memperbaiki produk yang kita jual juga ya, dimatangin dulu, brand awareness lagi sebenarnya jatuhnya. Jadinya. Karena sebenarnya jatuhnya dari influencer itu bukan untuk konsumen beli, jatuhnya untuk brand awareness dulu, banyak yang tahu dulu produk kita, mengenalkan produk yang kita jual gitu ya. Menarik sih ini, kayak kalau dilanjutin kayaknya kita sampai beres kayak bisa nih. Ada kayak sampai 5 episode ya. Harus 5 episode kita jangan bosen ngeliat muka kita. Nah, ini teh kayaknya relate banget nih sama remaja gitu yang sering insecure, terus overthinking, terus malu minder untuk masarin produknya. Nah, teteh ini pasti pernah ngerasain kan ada di fase itu. Gimana sih caranya untuk bisa ngilangin pikiran-pikiran negatif itu gitu? Boleh dong dari siapa dulu? Aku jujur mungkin masih banyak dulu kayak aku suka melihat kayak ketika ada orang yang berjualan
kayak kita tuh punya stigma kayak ih dia jualan apa dia kayak kekurangan uang apa segala macam. Oh, Dulu tuh iya. pas banyak dulu banget. ya dulu Itu aku selalu masih Apalagi kalau masih kecil Iya. tuh kayak nganggep orang yang berbisnis yang berjualan tuh kayak Bener. ini orang kayaknya kayak kekurangan kurang duit deh. Terus kayak ngapain sih jualan gitu, Mm-mm. maksudnya kayak ngapain sih jualan, kok jualan. Nah aku pernah ada di posisi kayak aku tuh minder buat jualan. Itu kalau nggak salah tuh waktu aku SMA gitu ya, jadi udah ada kayak mulai gengsi gitu loh. Bener, buat udah jualan. gede Udah jadi gede. gengsi ya. Jadi gengsi ya. Kalau dulu kayak langsung nawarin aja gitu ya ke orang-orang, tapi waktu SMA tuh aku kayak Udah tahu malu ya tuh kalau iya, SMA udah itu. tau malu. Dulu nggak tau malu. Iya, kayaknya pas masih kecil tuh kita Masih kayak happy aja kan? gitu. Karena happy datengin duit, happy gitu kan. Sedangkan Karena dulu anak kecil juga nggak mikir apapun bener, sebenarnya. bener. Gak mikirin perkataan orang. Bener banget. Dan dulu anak kecil nggak bisa mikir tentang hal itu juga Iya, nggak sih? yang aku pikiran juga. Iya, Yang penting yang kepuasan penting sendiri happy. dapat duit, Bener, bener, dapat kan? barang yang didapat yang dipengen gitu. Bener, kan. bener. Makanya ketika SMA tuh kayak udah mulai tumbuh gengsi kayak aduh ini aku jualan kayak gimana ya gitu. Sempet aku juga kan kalau aku pemasarnya itu dulu secara langsung iya, di sosial media pribadi aku iya, di sosial media online shop aku juga iya. Nah yang challengingnya itu ketika aku harus ngejual secara langsung dan di sosial media pribadi aku. Karena itu kan maksudnya menampilkan wajah aku secara langsung dan Dan orang-orang kenal sama orang-orang kita. kenal, dan ada kayak rasa gengsi kayak aduh aku takut diomongin apa, aku takut aku malu kalau misalnya orang lain kayak nganggap aku gimana segala macam. Tapi setelah dipikir-pikir lagi kayak nggak perlu sih sebenarnya gengsi kayak gitu, karena baik lagi tujuan kita buat bisnis itu apa. Kalau misalnya tujuan kita buat bisnis itu ya emang untuk mendatangkan profit, maksudnya untuk hal-hal baik untuk diri kita pribadi, nggak ada hal negatif, ya gaskeun aja gitu. Gaskeun aja, Ngapain nggak usah mikirin mikir kata orang? Iya, nggak usah Karena yang mikirin dapat orang. uang juga kita gitu ya teh, dan yang mereka dapat juga value-nya ngasih kita. uang. Iya, mereka mah ngapain gitu kan, nggak dapat apa-apa. Maksudnya mereka ya mungkin hanya berkomentar, hanya memberikan saran atau pendapat mereka, tapi selebihnya kan yang bisa take control itu kita pribadi. Kayak kita mau dengerin mereka, dengerin omongan negatif ya. Kalau omongan positif sih nggak apa-apa, itu bisa jadi masukan, saran buat kita. Tapi kalau udah jatuhnya omongan negatif yang kayak misalnya merendahkan, yang malah jadi ngebanding-bandingin, yang kayak malah ngapain sih lo jualan, kayak itu kan malah jadinya buat kita tuh down kayak aduh ya malah dianggap kayak gini. Aku pernah di posisi kayak gitu, dan sampai pada akhirnya kayak ternyata kalau misalnya ngikutin omongan mereka, aku Nggak kayak akan merasa habisnya. kita nggak bakal maju teh ya, di situ dan terus. gak dapat manfaatnya kayak Hmm. ya ngapain, ya udah kok kayak gini doang. Tapi beda ketika aku udahlah biarin, aku bisnis aja, toh mereka nggak tahu kalau misalnya aku ya udah nggak minta Do it gajian yourself. sama aku. Iya. Malah lebih keren dari yang ngomongin kita gitu Nah, teh. kayak ya mereka nggak tahu kondisinya gimana, jadi ya udah aku bisnis aja. Kayak aku di sosial media aku nyobain promosiin sendiri. Kayak misalnya orang-orang kayak, "Ben, kamu jualan ini," walaupun aku pernah gitu ya kayak jualan A, B, C, kayak mungkin orang berpikir kayak ini kok jualnya ganti-ganti sih misalnya tiap waktu gitu ya, waktu itu ini, waktu itu kenapa ya? Ya nggak apa-apa, namanya juga kan orang nyoba gitu ya, Nyoba usaha ya, gitu. semuanya dicoba Semuanya gitu, dicoba nggak aja apa-apa, nggak ada dulu. salahnya. Selagi Penting itu hal baik, nah bener, Hmm. selagi itu halal, itu hal baik buat kita dan itu bisa buat kita jadi belajar lebih baik lagi, nggak apa-apa, lakuin aja dulu. Karena kalau kita terus-terusan menerima atau mungkin kita terus-terusan kayak mikirin kata orang lain yang negatif, itu nggak akan buat kita maju. Jadi ya mendingan cobain aja dulu lah. Cobain aja dulu, gaskeun Gaskeun, ya. gaskeun, gak usah mikirin kata orang gitu. Betul, Yang penting betul. kita seneng dan buat hal baik gitu. Tuh, enjoy. Yang penting enjoy gitu ya. Kalau dari Teh Rifda gimana nih Teh? Pasti seru juga nih gimana? Apa ya, kalau dari aku mungkin sebenarnya kalau untuk sifat-sifat kayak insecure, terus dimotivate Yeah. juga, itu tuh sebenarnya wajar. Betul. Tapi balik lagi gimana kalau tadi ya, karena kita tuh punya kunci utama itu Yeah. mental. Kalau misalnya emang kita tuh emang pengen apa ya, kita tuh emang udah ada dari dalam diri kita Dari- untuk pengen apa ya, untuk Explore, berkembang, improve. itu pasti selalu bisa bangkit lagi aja sebenarnya. Ada jalannya gitu, Ah. selagi ada niat ada jalannya pasti. Sesuai sama ini aja, keinginan. Kalau misalnya emang keinginannya kuat, pasti hal itu bakal selalu kayak Terlewati. iya benar. Pasti bisa. Tapi mungkin emang pasti ada fase-fase yang kayak kayak gitu tuh pasti gitu selalu lah. ada. Kita kerikil we just human being after all, benar kita kan? kan semua manusia, wajar Iya, lah. benar. wajar. Jadi emang pasti selalu ada. Tapi itu menurut aku balik lagi aja ke kitanya. Kalau misalnya emang kita punya keinginan yang kuat buat maju, bener yang tadi Bena bilang, kita pasti selalu punya jalan untuk keluar dari fase itu gitu.
Betul, Penting karena buat kita punya timnya. punya kontrol buat diri kita sendiri. Benar. Mau nerima atau mau jadiin itu buat pelajaran. Benar. Itu gimana kita? Mau jadi penonton aja atau menjadi yang ditonton gitu ya Betul, Teh. betul. Kita harus memilih gitu ya. Ini bisa jadi headline loh. Headline Mau ya. jadi penonton aja atau yang jadi Betul. ditonton gitu ya. Betul. Kalau yang ditonton pasti dapat duit tuh. Iya, Kan? lumayan. Lumayan, penonton mah cuma bayar gitu Iya. ya, kita dapat duit ya. Benar. Jadi ini aku ada lagi nih Teh pertanyaan kayaknya out of the box, nggak apa ya Teh Nggak apa-apa, ditanyain. nggak apa-apa. Kan soalnya relate sama remaja juga nih Teh, kayak yang pertanyaan sebelumnya. Penting nggak sih menurut Teteh ini ada self reward gitu atau penghargaan untuk diri sendiri? Penting nggak sih dan udah diterapkan nggak sih di di bisnis yang dijalankan? Kayak Rifda dulu deh. Oke, gue jadi malu-malu ini sama dulu. Karena kayak self reward ini sebuah bentuk ini ya. Sebuah keharusan Iya, ya kalau di keharusan. saat Bener ini banget. karena Iya. kita masih sebenarnya masih pandemi kan ya. Jadi benar-benar gimana caranya kita harus tetap waras gitu. Waras ya, harus dengan menjaga segala kewarasan. bener-bener dengan segala tuntutan yang harus kita lakuin Hmm. sama apa yang harus kita lakuin itu bener-bener harus tetap sejalan ya Sejalan. gitu, stay gitu. Jadi self Bener-bener. reward tuh bener-bener butuh banget sih menurut aku. Terus kalau untuk self reward yang aku udah pernah lakuin, self reward aku sebenarnya nggak yang gimana gitu. Gak neko-neko ya? Nggak neko-neko. Kamu pasti udah tebak ya? Udah nebak udah tahu deh Iya. Bisa punya pikiran nih Teh Bena ya. Ya di spill sama Rifda aja deh. Self reward aku adalah tidur. Oke, bagus. Aku Dia juga tidur sama Teh. Dia tidur bisa sampai ke 13 jam. simulasi. Iya, aku bisa tidur sampai 13 Hibernasi ya jam. Teh. Iya. Oke, sama deh sebenarnya sama. Iya. Kayak tidur tuh buat orang nyaman gitu. Bener, karena pas lagi tidur tuh kita benar-benar nggak mikirin apapun. Bener. Kayak aku ngerasa selama aku bangun itu kan otak kita selalu bekerja ya kan. Bener. Dan untuk otak aku yang nemo ini jadi itu teramat amat terkuras Ada otak kan. Nemo. Iya gitu. Jadi Untung bener-bener gak otak Dori ya. oh iya salah ya, Dori harus Jangan, nemo. jangan. Buat TikTok ini sekalian gitu. Waduh. Iya, terus jadi aku benar-benar kayak ngerasa tidur itu benar-benar apa ya? Self reward Self terbaik. reward aku gitu. Jadi dan keluarga aku dan orang-orang terdekat aku tuh tahu kalau misalkan aku udah tidur berarti tandanya aku emang lagi capek gitu. Ya, butuh Jadi banget ya. butuh banget gitu. Gitu sih. Karena beban hidup kita nggak kerasa pas tidur ya Teh. Iya. Udah semuanya kayak lupa aja gitu. Karena gak sadar juga kan. Nggak sadar. Gak tau ada di mana kita. Bangun-bangun udah malam gitu. Bener-bener. Malam, jadi Oh, kita malam. Udah pagi ya, bangun-bangun udah Malam, maghrib aja iya. deh kalau lagi bulan Ramadan gitu. Waduh. Kayak kita tuh malah kebalik jadi ya, pagi jadi malam, malam Iya, jadi pagi bener. gitu. Ngalong Kamu gitu. ini ya tipikal yang night owl person ya? You know me? Iya. Aku Iya. pernah rapat sama dia jam 3 Sampai pagi, jam- iya. 3 pagi. Iya. Wow. Teleponan kita ya. Teleponan. Yang ada udah baru Dari sebelum bangun. jam 12 gak sih? Iya. Sebelum jam 12 sampai sebelum. Karena aku baru nelfon, "Hai Bed, gue baru bangun." baru bangun gitu. Ya masih inget banget. Ben bentar gue makan dulu ya. Oke. Ini anak Oke, baru makan bangun jam nih. segitu, Ya, tidur jam bangun jam segitu. Karena baru bangun, kayaknya kelaparan nih anak ya, nggak diisi perutnya. Mungkin bisa jadi sarapan jam segitu kali ya Teh. Kayaknya sahur ya. Kita sahur sebenarnya. Sekalian tahajud ya. Aduh ya. Gitu sih. Jadi menurut aku self reward itu penting banget. Dan Kayak tidur kayak. iya, kalau aku tidur itu tapi tergantung sama preferensi kalian masing-masing. Kalau misalkan kalian ngerasa bisa beli barang ataupun apa, itu benar-benar balik lagi kayak ada achievement yang bisa kalian dapat, kalian ngerasa kalian butuh self reward, kalian bisa kasih. Tapi jangan juga self reward berkedok Ya, bilangnya self reward tapi malah jadi boros, konsumtif konsumtif banget iya, gitu, berlebihan. Benar. Kan Kebanyakan healing ya Teh. Iya, Iya. bener sekarang lagi musim banget ya istilah healing, ya. Berkedok Kayaknya healing. ongkos healing tuh nggak murah gitu. Banget. Kayak aku sekarang ke Bandung ya. Healing ke Bandung ya Teh. Oh, ini self rewardnya. Iya. Bagus, bagus, bagus. Oke, bagus. Menarik juga ya self rewardnya dari Teh Bena tidur. Kalau dari Teh Bena ya gimana? Kalau aku self rewardnya sebenarnya sesimpel bisa ngerjain sesuatu dengan lebih mindful sih. Kayak misalnya makan. Makan dengan tenang tanpa ada HP di samping. Aku pernah makan sampai bener-bener ngadep tembok. Jadi waktu itu aku saking kayak Rifda tuh tahu banget aku dulu kayak gimana. Sampai aku sering banget diomongin sama Rifda. Tapi Benar. teman-teman beneran ada salah satu perkataan Rifda yang sampai sekarang tuh bener-bener jadi apa ya? Jadi obat aku ketika aku capek, ketika aku kamu lupa tapi aku screenshot itu dan itu bener-bener aku sampai itu ke orang-orang lain karena aku yakin kata-kata atau kalimat itu bener-bener ngena banget. Kamu ingat gak ketika kamu bilang
aku cerita waktu itu kayak aku lagi capek banget segala macam, banyak kesibukan, dan kamu bilang ke aku kalau waktu itu bahasa Inggris sih, intinya kamu bilang kalau seorang kapten untuk menerbangkan pesawatnya itu nggak harus selalu terbang di atas, ada kalanya harus turun dulu buat sesuaiin si akurasi ketinggiannya. Dan itu Did I say it? Ya, kalau kamu lihat screenshotnya nanti aku kasih lihat ya. Dan itu bener-bener kayak aku mungkin dia ngerasa kayak itu dia cuma sekedar ngomong gitu ya, mungkin cuma sekedar buat ngesemangatin, tapi kayak aku bener-bener memaknai kata-kata itu kayak itu dari awal kita ngekonsep mosaik. Iya, Kita kan partneran kan, bener, gitu kan. bener, Itu zaman kita masih maba lah ya. Bener. Itu serius, itu kata-kata itu yang masih aku pegang sampai sekarang ketika aku lagi ngerasa down, ngerasa lagi kayak capek segala macam. Kayak aku selalu ingat kata-kata itu, dan aku pernah sampai tunjuk ke beberapa orang lainnya ketika mereka lagi ngerasa kondisi yang sama kayak aku. Kayak aku bilang aku pernah dapat kata-katanya dari temanku. Katanya kayak gini segala macam. Aku aja lupa loh kemarin. Aku screenshot nanti kamu lihat ya. Dan itu tadi ketika kita emang lagi, tadi pertanyaannya apa ya? Oh, jadi self reward ya. Jadi kalau aku pribadi dengan sebatas kayak tadi ya, mungkin aku punya kesibukan segala macam, kayak bisa bener-bener fokus ke satu hal yang aku pengenin, kayak misalnya sekedar makan aja. Aku waktu itu pernah sampai makan nggak bawa HP, aku cuma ada piring buat minum, terus juga ya alat makan, dan aku ngadep tembok. Aku nggak makan sama siapapun, aku makan sendiri. Aku bener-bener In peace. Ya, in peace, kayak menikmati, bener-bener kayak itu rasanya tuh bener-bener nikmat banget. Aku kayak bener-bener baru ngerasain seumur hidup ini yang namanya mensyukuri makanan. Itu kayak baru saat itu. Karena ya aku bener-bener kayak berdoa dulu, kayak aku mensyukuri kayak aku ada waktu untuk makan dengan tenang, dengan damai, tanpa ada gangguan apa segala macam. Iya, distraksi apapun, kayak bener-bener rasanya tuh kayak nikmat banget. Dan itu self reward yang paling sederhana tapi paling berarti buat aku. Dengan itu tadi sih, mungkin lebih kita melakukan suatu hal dengan mindfulness, nggak ada distraksi atau nggak ada hal-hal yang mengganggu pikiran kita. Nah mungkin Teh ya, karena ini waktunya udah cukup panjang gitu ya, kalau kita keterusan nggak bakal beres gitu ya Teh. Jadi ini mungkin masuk ke pertanyaan terakhir yang ditunggu-tunggu oleh Sobat Pokis tentunya, yaitu gimana sih cara Teh Benaya dan Darifda untuk terus bangkit dan bangun dari masa terpuruk ataupun masa terendah gitu, khususnya dalam berbisnis. Karena jatuh bangun tuh benar-benar hal yang sangat amat lumrah gitu ya. Dan wajar ya gitu bener, di bisnis ini. Karena benar-benar yang udah biasa deh gitu. Kapan? Mah harus mental baja, ya kan, mental kerupuk gitu anti ya. Badai ya, anti badai kayak tema podcast kali ini. Gitu sih kalau aku. Setuju Sih ya, harus kuatin mental lagi dan menjaga kesehatan mental juga ya Teh, biar tetap semangat. Nah mungkin kalau dari Teh Benaya gimana nih Teh? Oke, kalau dalam berbisnis kita menangani atau mungkin menghadapi masa sulit, aku setuju banget sama Rifda. Perlu banget kita nge-build sama nge-maintain gimana kita punya mental yang kuat, yang mau buat keluar dari zona nyaman ya, apalagi berbisnis, apalagi mungkin yang lagi punya kesibukan lain, kayak misalnya masih jadi mahasiswa atau punya atau mungkin anak SMA SMP lagi nonton gitu ya, kayak kalian masih sekolah tapi udah mau bisnis segala macam. Itu udah hal yang sangat bagus, kalian mau coba untuk ada keinginan tuh udah hal yang bagus. Keinginan itu yang udah penting banget. Penting banget, udah ada keinginan, dan kita juga bisa mau keluar dari zona nyaman kita, berani untuk memulai suatu hal walaupun nantinya gagal. Aku selalu menekankan prinsip ini dalam hidup aku. Kalau dalam mencoba sesuatu, jangan outputnya itu jangan buat berhasil, tapi buat gagal. Karena ketika kita melakukan sesuatu untuk berhasil, kita nggak akan dapat nilainya. Maksudnya ya udah, kita mencapai sesuatu berhasil, oke, paling ya kita nggak bisa dapat value dari hal itu gitu. Ada value tapi nggak sebanyak ketika kita gagal. Karena ketika kita mencoba sesuatu terus kita gagal, kita bakal nyari nih, di mana ya gagalnya? Kok saya bisa gagal ya? Kok saya bisa kayak gini ya? Kok saya bisa jadi explore lebih dalam. Kita bisa lebih mengenali diri kita, mengenali bisnis kita, apa nih yang perlu diperbaikin. Kayak kita cari nih caranya, kita belajar, kita nyari referensi ke orang lain segala macam. Jadi dapat coba banyak ilmu, jadi benar. Jadi emang belajar untuk gagal aja, jangan belajar untuk berhasil. Mencoba untuk ya kita ekspor sebanyak apapun. Kalau di bukunya ada bukunya karya Alexander Robi, bukunya judulnya You Do You. Dibilang di situ kalau kita lagi ada di masa usia 20-an, mendingan kita abisin jatah gagal kita di usia 20-an. Jadi ketika nanti kita udah habis nih ya jatah gagal di usia 20-an,
kita menemukan suatu challenge lagi, menemukan suatu hal yang baru kita temui, dan itu membuat kita kayak aduh ini gimana nih, kita tuh udah punya pengalaman dari sebelum-sebelumnya, karena kita udah tahu jatuh bangunnya gimana, kita udah tahu gagalnya kayak gimana, Kita punya backup plan jadinya. backup plan. Bener banget, jadi mendingan kita abisin jatah gagal kita dari sekarang ini. Aku jadi ingat dulu pas lagi aku pernah jadi tiketing untuk Asian Games 2018. Wow, keren. Terus aku pas lagi di briefing di seminar itu, aku ingat banget kata direkturnya. Dia bilang gini, habiskan kegagalanmu di masa muda. Itu benar-benar aku langsung jadi headline, aku tempel post-it di kamar aku. Itu benar-benar jadi benar-benar wah. Makanya kita ya coba ekspor apapun ya. Benar. Coba hal baru, Coba semua hal baru, dicobain semua aja. dicobain aja. Karena kita mumpung masih muda, masih energik juga gitu ya. Karena Teh. kalau muda juga nyerap informasi juga lebih cepet cepat banget ya, gitu. lebih cepat. Kita jadi bisa lebih cepat tanggap, terus juga Kita untuk perubahan tuh jadi cepet juga sebenarnya. jadi bisa cepat beradaptasi, berinovasi segala macam. Jadi ya memang ketika kita ya pas kita ngalamin down, ya kita udah tahu ini harus kayak gini, ini segala macam. Karena memang ya itu tadi ya, jatuh bangun kita di kehidupan tuh itu emang udah buat jadi proses kita, buat kita improve diri kita, buat kita bisa jadi lebih baik, entah itu di bisnis kita untuk buat diri kita sendiri gitu. Oke, keren banget ya Teh. Aku juga pernah denger nih katanya kalau kalian takut gagal, maka kalian udah kalah duluan sebelum menang. Ya, aku pernah dengar. Ya kan? Jadi kita nggak boleh takut untuk mencoba habisin masa jatah gagal kita di masa muda ini gitu. Wah, nggak kerasa banget ya Teh. Ini udah lama banget deh kayaknya Sobat Podcast. Ya, kasihkan ngobrol ya. Iya, kasihkan ngobrol, nggak kerasa. Udah lama ini. Takutnya kelamaan ya Teh. Iya, takutnya bosen ya Sobat Podcast lihat muka kita. Kayaknya nggak bosan deh, soalnya Teh di sini cantik-cantik Masya ya. Allah, Teh amin. bener-bener ya. Masya Allah. Boleh dong Teh untuk sebelum menutup nih ya Teh, untuk closing statement atau kesan gitu, atau pesan untuk Sobat Pokis di rumah. Boleh dari siapa dulu? Oke, untuk closing statement atau mungkin pesan buat Sobat Pokis yang saat ini entah sedang melakukan apapun itu yang sedang kalian jalani, yang sedang kalian coba untuk beranikan diri mencoba hal tersebut, jangan pantang menyerah dan selalu lihat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kalian dari segi positifnya. Karena insya Allah pastinya apapun itu yang terjadi di hidup kita, baik itu hal baik, hal buruk, hal positif, atau itu hal negatif, baik itu mungkin hal yang kita kehendaki, hal yang kita inginkan gitu ya, atau bahkan mungkin sama Allah nggak dikasih gitu hal yang kita inginkan, pasti akan ada hikmah di dalamnya. Aku ingat banget ini disampaikan sama Arbi, angkatan 20 ya, 2020 ya Arbi ya? Kang Arbi ya? Ya, aku ingat banget, Arbi pernah bilang kayak gini, waktu itu ada kesempatan buat ngobrol sama Arbi bilang, ketika kita mendapatkan sesuatu berdasarkan pilihan kita boleh senang, kita boleh bersyukur karena itu hal yang pengen kita dapetin. Tapi ketika kita menginginkan sesuatu tapi ternyata hal itu tidak kita dapatkan, justru harusnya kita lebih bersyukur lagi karena itu udah jadi pilihannya Allah, pilihannya Tuhan. Dan yang kita tahu pilihannya Allah, pilihannya Tuhan itu pasti yang terbaik buat kita. Gitu. Jadi lihatlah segala sesuatu dari berbagai sudut pandang dan juga dari perspektif positif terlebih dahulu. Dan tentunya jangan lupa untuk bersyukur atas Betul. apapun yang terjadi. Betul ya, banget, betul banget, betul. See the bright side ya berarti ya. Iya. Positif banget ya. Positif banget Masya Allah. ini. Masya Allah. Mungkin dari Teh Huda gimana nih Teh? Oke, kalau aku mungkin lebih ke bisnisnya. Tadi kan udah dibahas ya. Untuk self ini Iya, itu dari TBN. Kalau aku mungkin dari bisnisnya. Mungkin buat teman-teman yang udah punya pikiran gitu ya, kayak maksudnya di otaknya tuh udah ada kayak mau bikin apa, udah punya plan lah seenggaknya gitu ya, dan pengen dan ada keinginan untuk buat bisnis, itu lakuin aja dulu karena nggak ada yang tahu jalan ke depannya kayak gimana. Dan kalau misalkan bisa banget kok sebenarnya kalau bisnis ini learning by doing, dan sebenarnya semakin banyak kita gagal, kita masih makin bisa explore. Yang salah itu kalau misalnya kita gagal dan kita nyerah gitu. Yang penting tuh kita coba aja terus sampai kita nemuin titik di mana kita kayak di sini nih gitu. Bener kayak gitu. Karena ide tanpa eksekusi juga ya sama aja, bohong, benar. gitu kan. Percuma itu ada ide-ide bagus di kepala kalian karena sebenarnya pasti ini gak sih? iya, Banyak sobat orang Pokis pasti kreatif banget kan. Sebenarnya aku percaya bener. Tapi Jadi ya tinggal gimana kita mau berani buat mengeksekusi ide kita ya. bener.
Nah, benar ya Sobat Pokis, bahwasanya kita sebagai generasi muda harus terus mencoba hal-hal baru. Jangan takut gagal, jangan takut jatuh, karena dari kegagalan itu kita mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman. Makanya kalian kalau yang ingin berbisnis, mulai aja dulu, tapi kita harus didasarin oleh ilmu yang tepat dan benar. Makanya jangan cuma wacana doang, tapi eksekusi dong. Masa nggak wacana doang sih ya? Kayak mau jalan-jalan aja ya. Iya, kalau sama eksekusi temen doang, ya. bener. Ayo besok jalan-jalan. Nggak Jadi. Liburan bareng yuk. Nggak jadi. Bukber nggak jadi. Iya, Sampai lebaran. Makanya jangan gitu ya, kalau mau mulai bisnis tuh coba aja dulu. Coba aja. Keburu telat nanti diambil orang idenya gitu ya. Betul banget. Tapi tentu harus riset dulu. Riset dulu, berani coba, tapi ilmu juga harus punya. Di basicnya tuh Basicnya. ada ya. Iya, Basicnya basicnya harus ada. Jangan asal ngambil gitu ya teh. Betul. Takutnya nanti salah jalan gitu. Tapi salah jalan juga nggak apa. Berarti tandanya dia butuh belajar lagi. Belajarnya itu yang dia bikin maju. Yang penting gak nyerah aja. Gak nyerah, iya. Ketika lagi di jalan yang salah, kita bisa kayak ternyata aku Mundur, kita bisa berani mundur ya. gitu. Belok nih ke jalan yang benar. Iya. Nah. Ujung-ujungnya kita harus belajar lagi Ya, dan betul. berani untuk nyoba gitu ya teh. Betul. Bagus teh. Oke teh, mungkin ini udah di penghujung acara ya. Makasih banyak kepada Teh Rifda dan Teh Benaya yang udah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat. Amin. Bagi Teh Amin, Rifda dan amin, Teh amin, Benaya amin, sendiri amin. maupun bagi Sobat Pokis tentunya. Dan semoga Teh Benaya dan Teh Rifda sehat selalu ya teh. Amin. Dan sukses kuliahnya. Amin. Aku juga. Amin. Terima kasih Karin. Terima kasih banget. Masih panjang ya. Masih Kita panjang juga ya. masih panjang Masih panjang. ya. Panjang juga. kita Masih harus- banyak yang bisa dieksplor. masih muda juga gitu ya, Iya. harus mencoba banyak hal. Oh iya, untuk semua Sobat Pokis jangan lupa di follow ya Instagram IEKI Store, karena di sana menyediakan banyak banget barang yang diperlukan oleh mahasiswa dan tentunya harganya murah loh. Jangan lupa dikepoin, dan kalau berminat boleh lihat link di bio ya. Nah, Sobat Pokis, hari ini kita menggunakan salah satu ruangan di FPEB Digital Space X dan tentunya sangat nyaman dan bersih loh. Untuk kepoin Instagramnya ada di bawah sini ya. Sekian dari Pokis, terima kasih kepada Sobat Pokis semua yang udah setia mendengarkan dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa ditonton video sebelum ini, karena nggak kalah seru dan nggak kalah manfaatnya. Sekian dari Pokis, mohon maaf bila ada kesalahan. Dan jangan lupa di like, comment, subscribe, and share sebanyak-banyaknya. Makan ikan bareng Gunarsi. Ikannya banyak duri. Mungkin sekian dan terima kasih. Pokis hari ini pamit undur diri. Aku Karina dan teman-teman di sini pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.